Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Kita kembali lagi dalam bentuk ibadah yang sedikit berbeda, kembali seperti awal, hanya doa, perenungan, dan doa syafaat. Saya berharap bahwa ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk tetap bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena situasi dan kondisi yang memang menuntut kita untuk harus bijak dalam melihat situasi yang ada, sehingga tidak menyebabkan persoalan-persoalan baru terkait dengan COVID-19 di tengah-tengah kehidupan berjemaat kita. Nah, dalam ibadah keluarga saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 40 ayat 10 sampai 18, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mensyukuri akan hidup yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kembali merebaknya virus pandemi COVID-19 dengan peningkatan jumlah orang yang terinfeksi, sehingga membatasi ruang gerak kami untuk bersekutu dan untuk tetap ada di rumah. Untuk itu ya Tuhan, dan saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Mazmur 40 ayat 10 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmatmu daripadaku. Kasihmu dan kebenaranmu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepas aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah kediaman mereka malu. Biarlah terdiam mereka malu, mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah kegembiraan dan biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau. Semua orang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Janganlah berlambat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita mendengar dan melakukannya dalam hidup beriman kita dari hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 40 ini berisi dua pokok. Ketika kita bicara tentang Mazmur 40, dia berisi dua pokok dengan dibawa tema doa minta tolong kepada Tuhan. Kata doa minta tolong ini menjadi penting bagi kita karena setiap orang pasti mengalami pergumulan dalam hidupnya. Nah, ketika pergumulan itu tidak lagi sanggup untuk dihadapi, maka orang akan mencari pertolongan. Tetapi kemana mencari pertolongan itu dan siapa yang mau mencari pertolongan ini? Nah, ketika kita sebagai orang percaya bicara tentang pertolongan yang kita butuhkan, ada banyak. Yang pertama bisa saja dari orang-orang di sekitar kita. Tapi yang paling utama sebenarnya kita sebagai orang percaya
kita tahu bahwa kita punya kelemahan, kita tahu bahwa kita punya keterbatasan, maka harusnya kita datang kepada Tuhan dan minta pertolongan dari Tuhan. Pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang betul-betul penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, bicara tentang Mazmur 40 ini berisi dua pokok, yaitu yang pertama nyanyian doa ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, nyanyian doa minta tolong kepada Tuhan. Nah, bagian bacaan kita dalam Mazmur 40 ayat 10 sampai 18 ini memang fokus bicara tentang nyanyian, doa minta tolong kepada Tuhan. Karena ada persoalan yang dihadapi oleh pemazmur. Nah, Mazmur 40 disebut juga Mazmur Daud. Dia seorang pemusik sehingga banyak mazmur dikaitkan dengan namanya. Boleh jadi bahwa semua mazmur berlabel Mazmur Daud adalah ciptaan Daud sendiri. Tetapi dalam rangka menghormati seorang raja, ada kebiasaan di zaman itu, yaitu suatu karya musik diberi judul yang berhubungan dengan raja. Jadi belum tentu semua mazmur yang diberi judul Mazmur Daud adalah karya Daud sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mazmur-mazmur ini adalah nyanyian yang dikumpulkan dari berbagai suku-suku Israel dan dinyanyikan dalam berbagai acara keagamaan di Bait Allah Yerusalem dan rumah-rumah ibadat yang tersebar di mana-mana. Kitab Mazmur dalam Kitab Mazmur adalah kumpulan sejumlah 150 mazmur isinya. 150 mazmur isinya dan jenisnya beragam, yaitu nyanyian, puji-pujian, syukur, pengakuan iman, doa bersama atau perorangan, pengakuan dosa, hikmat, kebijaksanaan, dan lain-lain. Tuhan sendiri memilih Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, saya katakan tadi bahwa pertolongan kita sebagai orang percaya yang paling utama adalah kita memohon pertolongan pada Tuhan. Nah, pertolongan pada Tuhan itu menjadi penting ketika Daud lakukan itu ketika dia berhadapan dengan Saul. Dia berhadapan dengan Goliat. Dia berhadapan dengan orang-orang yang memang tidak menghendaki dia sebagai seorang pemimpin. Nah, di era saat ini ketika bicara tentang pergumulan, yang kita hadapi apa? Saat ini yang kita hadapi adalah ketakutan dan kekhawatiran karena merebaknya COVID-19. Saat ini yang kita hadapi adalah ketakutan dan kekhawatiran akan terpenuhi tidaknya kebutuhan ekonomi kita. Apalagi situasi dan kondisi ini semakin sulit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur menaikkan doa minta tolong kepada Tuhan. Ia memohon kepada Tuhan agar jangan menahan rahmat-Nya daripadanya dan menjaganya. Yang pertama itu. Yang paling utama adalah kita memohon rahmat, memohon penyertaan Tuhan, dan terus supaya Tuhan tetap menjaga kita. Yang kedua, sebab malapetaka mengepung dia untuk mencelakakannya dan karena kesalahannya juga. Nah, disinilah sering kita lupa bahwa untuk setiap pergumulan yang kita hadapi, sering kita berusaha untuk mencari kesalahan orang lain. Tapi padahal itu semua terjadi karena kesalahan kita juga. Karena kelemahan kita, karena keterbatasan kita. Jadi pengakuan kita untuk setiap kesalahan dan karena kesalahan kita itu merupakan sebuah pengakuan di mana kita mengaku bahwa kita salah Tuhan. Tapi yang berikut kemudian dia memohon agar segera Tuhan segera menolongnya supaya ia terlepas dari ancaman musuh-musuhnya. Sekalipun kita salah, kalau kita sudah mengaku, lalu kita dengan tulus minta pertolongan Tuhan karena kita tahu bahwa kita tidak mampu menghadapi pergumulan kehidupan yang kita hadapi saat ini, itu penting. Kemudian ia menunjukkan bahwa ia sedang menghadapi situasi yang sangat genting. Ia mohon agar Tuhan membuat semua musuh-musuhnya menjadi malu, mundur dari rencana jahatnya, kena noda dan agar para pengoloknya terdiam. Nah, di luar sana ada orang yang senang melihat kita berada dalam situasi yang terpojok, terdesak karena penderitaan, karena pergumulan yang kita hadapi. Ini situasi yang tidak baik rupanya Bapak Ibu. Dan itu membuat kita hidup tidak tenang. Tapi ada orang yang senang melihat kita hidup tidak tenang.
Mereka mungkin tertawa, mereka mungkin bahagia, mereka mungkin senang karena kita berada dalam pergumulan. Tapi ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Sebaliknya, Ia mohon agar Tuhan memberi berkat, kegembiraan, dan sukacita bagi orang-orang yang mencintai pekerjaan Tuhan. Dan doa ini diakhiri dengan pengakuan jujur dari pemazmur bahwa walaupun ia sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan dia. Jadi Daud tidak hanya berdoa kepada orang-orang yang memusuhi dia, membenci dia, tapi dia berdoa juga bagi orang-orang yang taat dan setia. Gitu, supaya Tuhan memberkati mereka juga, Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kemudian selanjutnya doa ini diakhiri dengan pengakuan jujur pemazmur bahwa yang pertama, walaupun dia sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan dia. Artinya bahwa Daud tahu betul, sama seperti kita sebagai orang percaya, kita harus sadar betul bahwa kita adalah orang percaya, kita adalah umat pilihan Allah, kita adalah anak-anak Allah. Maka Allah tidak akan pernah tidak memperhatikan kita. Maka itu yang patut menjadi perhatian kita dari pengakuan kita. Yang kedua, Tuhanlah yang menolong dan meluputkan dia. Jadi Daud bilang bahwa Tuhanlah yang menolong dan meluputkan dia. Jadi dia bisa ada dan hidup sampai dengan saat dimana dia menyampaikan ini kepada Tuhan, sama dengan kita. Kita bisa ada dan hidup sampai dengan saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Ada banyak peristiwa yang Tuhan luputkan dari kehidupan kita. Yang tiga, penegasan agar Tuhan segera menolong dan jangan berlambat-lambat. Jadi bicara tentang waktu, kita berharap bahwa dalam pergumulan Tuhan cepat hadir, Tuhan cepat menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Tetapi ya Tuhan juga tahu kapan waktu yang tepat untuk bisa bertindak menyelamatkan kita sebagai umatnya. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk setiap pergumulan kita, yang pertama, yakin dan percaya serta berserahlah kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Apapun pergumulan kita, asal kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, tetaplah mendoakan orang-orang yang taat dan setia, orang-orang yang penuh perhatian untuk memberikan apa yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, mari yakinkan diri kita bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk mengulurkan tangannya menolong kita, asal kita sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Tuhan. Amin. Ya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, dan kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami harus kembali lagi beribadah dengan cara yang sangat sederhana ini. Tapi kami percaya sungguh bahwa ini tidak mengurangi iman dan percaya kami. Ini tidak mengurangi semangat kami untuk terus bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk selalu mengucap syukur lalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu di tengah-tengah makin merebaknya virus pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Begitu banyak orang yang berteriak minta tolong dari Tuhan, tapi tidak sedikit juga yang mau mengakui bahwa masih sedikit yang mau mengakui bahwa ini terjadi karena ketidakmampuan kami untuk mengelola berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan tolong kami, Tuhan ampuni kami, sehingga itu tidak menghalangi kami untuk memperoleh berkat-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu di dalam berbagai pergumulan mereka, dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan, maupun dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan, untuk tetap menghidupi keluarga. Bapak berkati ya Tuhan, berkati juga dalam setiap usaha yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, itu menjadi berkat, dan lewat itu berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan setiap anggota jemaat-Mu. Bergumul terus bagi kehidupan anak-anak kasih kami yang harus lebih banyak berdiam di rumah, belajar dari rumah, yang mungkin juga bekerja dari rumah, dan semua aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah. Tapi bagi mereka yang tetap melakukan aktivitas luar rumah, Tuhan juga jaga, lindungi dan pelihara. Jauhkan mereka dari segala hal yang tidak berkenan. Berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul sakit, yang berbagai sakit penyakit yang dialami, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit, Tuhan sertai dan berkati. Mudahkan seluruh urusan terkait dengan proses pengobatan,
sehingga tetap terjaga kesehatan, tetap diberkati dan dipelihara oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa bagi kehidupan, persekutuan umat Tuhan dengan segala pergumulan di dalamnya ya Tuhan. Bapak berkati pelaksana harian Majelis Jemaat dalam mengelola penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu, majelis jemaat yang juga ikut menopang agar segala kebutuhan di tengah-tengah jemaat-Mu ini boleh terpenuhi, bahkan seluruh jemaat-Mu. Tuhan gerakkan dan ketuk hati batin mereka untuk terus dapat memberikan persembahan-persembahan syukur dan persembahan persepuluhan untuk dapat menopang kebutuhan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi panitia pembangunan yang terus bekerja dalam proses pembangunan yang dipercayakan kepada mereka. Berdoa bagi proses pembentukan atau pemilihan pengurus Pelkat yang sudah boleh selesai dengan pembinaan beberapa waktu kemarin. Biarlah talenta-talenta yang sudah Tuhan pilih, mereka mau berserah dengan sungguh untuk melayani Tuhan lewat Pelkat-Pelkat yang ada. Berkati juga seluruh majelis jemaat, penatua diaken dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, karyawan kantor, pengurus Pelkat dan komisi yang Tuhan percayakan juga untuk terus hadir dan menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah kami semua diberikan hikmat dan sukacita untuk terus melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Berdoa bagi bangsa dan negara ini, Bapak berkati para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah, secara khusus pemerintah desa Tegal Kerta dan Tegal Harum, di mana jemaat-Mu ada dan berdomisili di dalamnya. Tuhan berkati, beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan. Limpahkan berkat-Mu, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Lalu Tuhan, seluruh tenaga medis, kami berdoa bagi mereka untuk bekerja dengan lebih sungguh dan jujur lagi, terutama dalam keputusan-keputusan terkait dengan tindakan-tindakan medik yang akan diambil ya Tuhan. Dan ini menyangkut juga dengan kebutuhan-kebutuhan lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan menyertai dan memelihara kami, memberkati kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Tuhan juga mau ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakan kami, lalu sempurnakan kami ya Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan pada murid-murid dan juga pada kami saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.